Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Dari awal belajar sampai pelajaran terakhir kita telah mempelajari beberapa kaidah dasar bahasa Arab. Yang pertama mengenal kosakata. Yang kedua kita sudah mengenal isim isyarat. Penggunaan hada, hadhihi, zalika, tilka. Ketiga penggunaan man dengan ma. Apa beda man dan apa beda man dengan ma. Kemudian juga kita telah mengenal kaidah seputar mubtada dan khabar. Kemudian juga kita telah mengenal kaidah tentang mudhaf ilaih. Ya. Maka insyaallah hari ini kita akan masuk kepada pembahasan man'ud na'at. Tapi kita baca dulu seperti yang penulis paparkan di sini. Nanti pas beliau datang menyebutkan tentang man'ud na'at baru kita bahas, supaya enggak terlalu beban. Baik, naqra. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun wa ismu at-tabibi Sa'idun. Ismu at-tajiri هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. هذا البيت للتاجر وذلك البيت للطبيب. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Baik, saya baca ulang dan saya terjemahkan. Antum artikan ya. Setelah itu nanti saya minta satu persatu dari antum untuk membaca ulang. Hadzal rajulu tajirun. Perhatikan cara saya menerjemahkannya. Lelaki ini adalah seorang pedagang. Bukan ini lelaki pedagang. Jelas? Perhatikan dulu terima, nanti saya terangkan dengan papan tulis. Hadzal rajulu tajirun. Lelaki ini, ar-rajul dulu baru diartikan, baru hadza. Setelah itu baru tajir. Walaupun dari sisi susunan di sini hadza dulu. Ya. Lelaki ini adalah seorang pedagang dan lelaki itu adalah seorang dokter. Ismu tajiri Mahmudun wasmu tabibi Sa'idun. Nama saudagar tersebut Mahmud dan nama dokter tersebut Sa'id. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik Pak pedagang tersebut dan rumah itu milik dokter itu. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumahnya Pak saudagar tersebut ada di depan masjid dan rumahnya Pak dokter tersebut ada di belakang sekolah. Rumah sekolah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapa mobil ini dan milik siapa yang itu, maksudnya ya mobil. Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil ini miliknya Pak dokter dan mobil itu miliknya Pak saudagar. Hadhihi sayyaratu minal Yabani. Mobil ini dari Jepang, wa tilka min Amerika. Afwan, Yaban apa? Jepang. Ahsan. Kalau Jerman? Almania. Belum lewat ya? Nah, wa tilka min Amerika, dan mobil itu dari Amerika. Naam. Aidil qiraah ya hikmah. Baca ulang. Baik. Sekarang ini ajib anil as'ilatil atiyah. Ini PR. Yang kalau buat di sini lama kan? Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaan berikut ini jawabannya harus sesuai dengan di atas tadi. Man hadzal rajul wa man dzalik? Jawabnya apa? Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun.
Tapi tulis ke buku tulis pertanyaannya, langsung buat jawab, nggak perlu diterjemahkan. Ke PR. Masmut tajiri, siapa nama pedagang tersebut? Cara jawabnya? Ismuhu Mahmud. Ingat, kita dulu udah belajar kata dhamir. Ismuhu, hu itu kata dia, kata ganti dia. Itu laki-laki. Kalau perempuan masmu at-tabibah misalkan, kita bilang ismuha Aisyah. Jelas ya? Saya tanya ke Rahman misalkan, ya akhi Rahman, masmu hadzal rajul? Apa jawabannya? Ismuhu. Ahsan. Kalau ini perempuan misalkan, masmu hadzal mar'ah? Jawabnya ismuha. Baik. Masmu tabibi, siapa nama dokter tersebut? Jawab. PR nih. Min aina sayyaratut tabibi? Mobilnya Pak Dokter madain apa? Min aina sayyaratut tajiri? Dari mana mobilnya Pak pedagang tersebut? Jawab sesuai dengan jawaban di atas tadi. Aina baitut tajiri? Di mana rumahnya Pak pedagang? Jawabnya apa? Baituhu. Enggak perlu lagi baitut tajiri. Mubazir. Ya, baituhu amamal masjid. Aina baitut tabibi? Langsung baituhu khalfal madrasati. Ini PR. PR yang kedua adalah ini. Iqra waktu. Nah, ini cuma ada 1 sampai 12 saja. Pindahkan ke buku tulis dan terjemahkan. Berikan harokat yang sempurna. Jangan nggak ada harokatnya ya, ikhwan. Nggak bisa dikoreksi nanti kalau nggak ada harokatnya. Baik, yang berikutnya. Iqra al-mithal thumma hawil jumal al-atiyah mithlahu. Nomor 3, perhatikan. Ini PR juga, tapi kita kerjakan di sini dulu. Setelah itu antum kerjakan di PR lagi. Kata beliau, bacalah contoh yang berikut ini. Thumma hawwilil jumal al-atiyata mithlah. Kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti contoh. Contohnya, hadza kitabun. Ini intinya sebagaimana yang saya jelaskan di atas tadi. Beliau ingin menjelaskan kepada kita beda hadza kitabun dengan hadzal kitabu. Bahwa kalau hadza kitabun udah sempurna. Kalau di kitab kita berikan alif lam, maka butuh kata ketiga yang merupakan khabar. Maka hadzal kitabu li Muhammad atau hadzal kitabu jadidun sebagai khabar untuk menyempurna maknanya. Ini intinya. Contohnya hadza kitabun. Hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, sekarang nomor 1 buat akhidah nih, seperti contoh di atas. Sudah ada hadza tabibun titik-titik minal hindi. Berarti hadza tabibu minal hindi. Ahsan. Hadza tabibu minal hindi. Naam ya akhi Fakhrun. Karena tadi kan suruh rubah sebagaimana ini contoh. Memang mungkin masuk Yogi baca dulu dari ya. Dzalika waladun. Gak bisa ditemukan dengan ibnul karena artinya gak sempurna nanti. Karena kalau dzalika waladun artinya udah sempurna. Itu anak kecil. Jadi gak bisa lagi dipakai kata yang di sampingnya. Karena dzalika waladun artinya itu anak kecil. Tapi kalau kita kasih alif lam, dzalikal waladu, anak kecil itu. Berarti kita bisa memakai kata yang di sampingnya yang merupakan khabar yang kita jadikan sebagai khabar untuk dzalikal waladu. Ya, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Anak kecil itu adalah putranya Pak Guru. Jelas ya? Jelas Yogi? Kalau dzalika waladun apa artinya? Itu anak kecil. Sudah sempurna. Kita nggak butuh lagi kepada ibnul mudarris. Ya, yang sebagai khabar. Tapi kalau kita baca dzalikal waladu, kita butuh kepada ibnul mudarris. Nah, yang di bawah ini jawablah pertanyaannya sebagaimana yang sesuai dengan gambar. Gambar pertama beliau kasih contoh gambar kitab. Berarti pertanyaannya, liman hadzal kitabu? Milik siapa kitab ini? Harus ada alif lam. Karena kalau nggak ada alif lam, nggak nyambung pertanyaan tapi khabar. Liman hadza kitabun, artinya milik siapa ini adalah kitab, kan nggak nyambung. Makanya fatal kali bahasa Arab kan. Kalau antum baca liman hadzal kitabu, artinya tepat, milik siapa kitab ini. Tapi kalau alif lam yang antum buang menjadi liman hadza kitabun, milik siapa ini adalah sebuah kitab. Bingung orang Arab. Piye ki? Ya. Hadzal kitabu li Muhammadin jawabannya.
Karena di sampingnya disediakan Muhammad. Nah, yang berikutnya dari nomor 1 hingga nomor 10 saja antum jawab seperti di atas. Buat seperti di atas. Gambar nomor 1 pulpen berarti liman hadal qalamu. Hadal qalamu li Abbasin. Gambar kedua kunci berarti liman hadal miftahu. Hadal miftahu li Aliin. Gambar berikutnya mobil muannats berarti liman hadhihi sayyaratu. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Marumi tulis juga dengan na bocoran jawaban. Na prele. Baik ya. Itu bonus tuh ya. 1 2 3, ha? Enggak usah, antum minta. Ya. Itu nomor 1 sampai 10. Perhatikan kapan hadza, kapan hadhihi. Baik. Sekarang nomor 5 perhatikan. Hari ini kita selesaikan pelajaran yang ke-8 ini. Baik. Ta'ammalil amthilatal atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Al-baitu masuk fi menjadi fil baiti. Kenapa fil baiti enggak fil baitu? Ada huruf jar. Minal baiti ilal baiti. Sama. Tetapi kalimat al-mustashfa dia enggak terpengaruh walaupun ada huruf jar. Al-mustashfa masuk fi tetap fil mustashfa. Masuk ila tetap ilal mustashfa. Masuk min tetap minal mustashfa, bukan menjadi minal mustashfi. Dia kata baku. Kenapa demikian? Tanya sama orang Arab. Mustashfa artinya rumah sakit. Ya. Amerika, fi Amerika, bukan menjadi fi Ameriki. Tetap fi Amerika. Karena mana tempat dia sebagaimana bawaannya. Fi Amerika, min Amerika ila Amerika. Almania Jerman. Fi Almania. Itu bukan alif lam ya, kata bawaan itu. Almania, bukan alif lam tuh. Kalau alif lam enggak ada tanda hamzahnya di atas. Fi Almania, min Almania, ila Almania. Kesimpulannya bahwa mustashfa Amerika, Almania, sekalipun ada huruf jar sebelumnya, dia tetap seperti itu bentuknya. Ya. Sekarang iqra waktu, baca dan tulislah. Ini PR, pindahkan ke buku tulis, harokatkan dengan sempurna dan terjemahkan. Waktunya panjang 168 jam. Seminggu 7 hari. Bapak garu-garu jenggot. Ya. Nomor 1 sampai nomor 6. Apa ini? PR. Pindahkan buku. Masya Allah antum kan 5 kali belajar. Banyak PR. Sambil jaga toko, buat PR. Masya Allah indah sekali. Yang di kantor sambil buat PR bahasa Arab. Masya Allah. Daripada dulu sebelum kenal sunnah. Ngantor musik. Ya kan? Tampuh bro musik. Ya musik. Ya. Rukuk tiba apa jaro. Sekarang Masya Allah. Baik. Ini PR pindahkan buku tulis, harokatkan dengan sempurna dan terjemahkan. Hadza tabibu min Inglaterra. Dokter ini dari Inggris. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Hamid pergi ke Perancis. Mahmudun maridun huwa al-ana fil mustashfa. Mahmud sakit dan dia sekarang di rumah sakit. Dhahaba Abdullah min Almania ila Inglaterra. Abdullah pergi dari Jerman ke Inggris. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Kitab ini miliknya Isa dan kitab itu miliknya Musa. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini milik dari Amerika. Hah? Emang sengaja kalau anda baca pelan berarti bukan PR. Udah anda kasih jawaban. Kalau anda bacakan dengan pelan. Ya, itu pindahkan buku tulis, harokatkan dan terjemahkan. Sekarang iqra. Nah, ini pelajaran baru. Perhatikan nomor 6 nih. As-sabburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarris. Papan tulis itu di depan siswa dan wahia kembali kepada as-sabburah. Dan papan tulis itu cara menerjemahkan. Jangan artikan dan dia, kan bingung orang yang dengarnya. Siapa dia di sini? Padahal maksudnya papan tulis. Karena kalimat dia dalam bahasa Indonesia identiknya untuk yang berakal. Ya kan? Maka cara menerjemahkan seperti itu. Papan tulis itu di depan siswa dan papan tulis itu di belakang Pak Guru. Ada papan tulis di depan Pak Guru, di belakang siswa di sekolah. Hah? Ada. Taib. Ya. Syahidnya adalah amama. Dia seperti fi juga. Apabila masuk pada sebuah isim tersebut menjadi majrur. At-talibi. Tidak boleh lagi at-talibu karena sudah ada amama. Khalfa juga demikian. Khalfal mudarrisi. Tidak boleh lagi khalfal mudarrisu karena sudah ada khalfa. Aina sayyaratul mudarrisi, di mana mobilnya Pak Guru. Mudarrisi di sini kasrah karena sebagai mudhaf ilaih. Jangan lupa tuh kaidah.
Hiya amamal madrasati. Mobilnya Pak Guru ada di depan sekolah. Amamal madrasati. Bukan tu. Harus ti. Karena sudah ada amam. Nomor 3, aina baitul imami? Di manakah rumahnya Pak Imam? Al-imami majrur karena sebagai mudhaf ilaih. Baitul imami khalfal masjidi. Rumahnya Pak Imam itu ada di belakang masjid. Khalfal masjidi. Di. Tidak boleh du. Karena ada khalfa. Aina jalasa Hamidun? Hamidun sini sebagai fa'il. Oleh karena itu dia marfu' dhammah. Di manakah Hamid duduk? Jalasa khalfa Mahmudin. Din. Tidak boleh dun. Dia duduk di belakang Mahmud. Dhahaba Ammarun ila al-masjidi wa jalasa amam al-mihrabi. Ammar pergi ke masjid dan duduk di depan mihrabi. Bi. Tidak boleh. Kesimpulannya, bahwa kata yang datang setelah amama dan setelah khalfa dia majrur harus kasrah. Ini juga PR dari nomor 1 sampai nomor 5 pindahkan ke buku tulis, harokatkan dengan sempurna dan terjemahkan. Al kalimatul jadidah, kata-kata yang baru. Al mustashfa rumah sakit. Baik. Al mustashfa rumah sakit. As-sikin pisau. Ini bukti ya bahwa Aceh ini ada keturunan Arab. Ya kan? Sikin bahasa kita tuh. Taib. Faransa, Perancis. Inglaterra, Inggris. Amama di depan. Swiss, Swiss, khalfa di belakang. Selamat mengerjakan PR.